ada kelenjar-kelenjar air mata. Jadi kalau terjadi trauma kimia pada konjungtiva, sangat mungkin sekali terjadi dry eye. Kemudian yang kedua, Sjogren syndrome. Sjogren syndrome mungkin sudah pernah dengar atau beberapa sudah ada yang tahu. Jadi Sjogren syndrome itu suatu kumpulan gejala di mana dia mengenai mukosa biasanya. Jadi salah satunya di glandula lacrimalis. Jadi pada Sjogren syndrome ini glandula lacrimalisnya tidak memproduksi air mata sesuai dengan seharusnya. Jadi Sjogren syndrome itu ada yang primer, ada sekunder. Primer kalau memang dia berdiri sendiri, jadi penyebabnya memang benar-benar Sjogren syndrome itu primer. Tapi kalau sekunder itu karena autoimun yang lain, misal poliartritis, rheumatoid-arthritisnya itu bisa menyebabkan Sjogren syndrome tapi sekunder. Kemudian CVS. Ada yang tahu CVS? Ya, computer vision syndrome. Kenapa disebut computer vision syndrome? Karena dia muncul gejala-gejala ketika kita terlalu lama di depan komputer atau di depan layar. Jadi berapa batasannya yang diperbolehkan sesuai penelitian? Boleh di depan layar maksimal adalah 4 jam. Setelah itu harus istirahat. Nah, gejala yang terjadi apa yang muncul? Selayaknya pada dry eye, keluhan matanya kering, pedas, merah, pegel, kemudian jadi burem, pandangannya, mungkin bentuknya jadi rasanya nyeri. Itu salah satu gejala yang muncul pada computer vision. Kemudian defisiensi vitamin A, serum putih. Kemarin sudah dijelaskan sama dokter Billy. Kemudian yang ketiga adalah riwayat operasi mata. Hampir sama seperti pada trauma kimia tadi. Jadi riwayat operasi pada mata, entah itu operasi katarak, entah itu operasi tumor, entah itu operasi glaukoma, atau operasi yang lain, sangat mungkin menyebabkan terjadinya dry eye. Karena mau nggak mau kita pasti mengotak-atik si konjungtiva. Dengan lagi bahwa di konjungtiva tadi ada bangunan-bangunan tertentu yang menyuplai film. Jadi mau nggak mau pasti akan terganggu. Kemudian ada keadaan lingkungan tertentu. Jadi ternyata di penelitian itu merokok tidak hanya polusi aja. Ternyata merokok itu beresiko tinggi menyebabkan dry eye. Jadi nanti ketika kalian menemui pasien gejalanya memang dry eye, coba ditanyakan apakah ada riwayat merokok, apakah ada mungkin dia kerja di pabrik, jadi terkena asap kimia, itu sangat mungkin terjadi dry eye. Nah, ini patofisiologi tidak perlu dihafalkan, cukup dibaca saja. Secara garis besarnya seperti yang saya jelaskan tadi.
Ini secara ruwetnya sebagai gambaran. Jadi sebabnya macam-macam, ada autoimun, ada penggunaan desa kontak, ada gaya hidup, ya, itu banyak sekali. Nah ini dari sini ini kan kita bisa lihat, oh ternyata ini mana lifestyle, terlalu lama membaca atau di depan TV, frekuensi berkedip kita itu akan berkurang dari seharusnya. Oleh karena itu muncul gejala-gejala mata kering atau yang disebut seperti tadi computer vision syndrome. Dry eye ini bisa kita evaluasi, bisa kita lakukan pemeriksaan. Beberapa pemeriksaan seperti yang ada di slide. Ini saya hanya mengambil contoh saja. Sebenarnya ada macam-macam. Salah duanya adalah yang pertama ini. Yang warna hijau ini adalah namanya pemeriksaan tear break up time. Tear break up time, namanya tear break up time. Jadi kita melihat waktu si tear filmnya ini akan pecah. Jadi pasien kita beri fluoresen atau zat warna, kemudian kita lihat di scan dengan lampu obrak biru. Nah dari situ kita bisa lihat, nah pasien biasanya kita minta untuk tidak berkedip dulu, jadi nahan kedip. Jadi kita lihat ini fungsinya si filmnya itu dia bisa tahan berapa lama ini pakai si mata. Nah pada Sjogren syndrome kayak tadi ya, pada Sjogren syndrome bisa aja ini dia baru dikasih warna, pasien nggak berkedip, baru 1 atau 2 detik sudah pecah. Berarti terberitakannya cepat. Jadi kalau kurang dari 10 itu bisa kita katakan bahwa dia baik. Kemudian pemeriksaan yang lain ini menggunakan namanya kertas Silmer. Jadi seperti kertas saring, cuman bentuknya panjang dan ada penggarisnya, kayak penggaris, ada angka-angka penggaris itu. Jadi si Silmer ini fungsinya, kalau yang hijau tadi kan untuk kita tahu ini filmnya itu bisa tahan berapa lama. Tapi kalau Silmer itu untuk kita tahu berapa jumlah produksinya air mata selama 5 menit. Itu normal enggak? Dikatakan normal kalau di atas 15. Jadi kalau 10 sampai 15, oh dia masih ringan dry eye. Di bawah itu sudah sedang. Nah, apa sih gunanya kita bisa menentukan, oh ini dry eye-nya ringan, dry eye-nya berat. Ini tata laksana dry eye itu tergantung dari tingkat keparahan dry eye-nya. Misal pada pasien yang dry eye-nya ringan, bisa kita berikan edukasi untuk dia mempres hangat, massase, kemudian memperbaiki lifestyle-nya gitu. Kalau dia merokok ya mengurangi, atau malah kalau bisa stop atau disudahi kayak gitu ya. Kemudian boleh kita berikan artificial tears kalau yang ringan. Artificial tears-nya bebas, mau yang ada preservatifnya, mau yang preservatif boleh semua. Tapi dengan catatan itu tadi, kalau yang preservatif berarti harus
mengikuti aturan batasannya berapa kali ini boleh diberikan di tetes mata. Kemudian kalau yang sedang tergantung, kalau dia misal ternyata sudah ada kemerahan, kemudian ada tanda-tanda keratitis, nah berarti memang harus kita berikan topikal antibiotik. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan kita. Kalau sedang, kita tidak boleh memberikan artificialis yang mengandung preservatif. Bagi berat, kalau berat sudah otomatis kita pasti kombinasi tetes mata yang non preservatif, mungkin tidak hanya satu macam, jadi bisa 2 atau 3 macam. Kemudian bisa kita berikan obat-obat yang memicu terbentuknya air mata. Dimana di samping itu juga mengobati etiologi utamanya. Ketika kalian menemukan pasien dry eye, kita bisa mengedukasi, bisa diedukasi di pasien dry eye di rumah. Apa sih yang harus dilakukan kalau menemukan pasien dry eye di rumah? Nih, kalau sudah periksa, kita berikan artificialis, disuruh rutin nih pakainya. Ya. Tapi kalau sudah derajatnya sudah sedang berat, itu memang harus rutin. Jadi kita berikan pengertian bahwa fungsinya air mata atau produksi air matanya itu sudah tidak baik. Jadi kalau tetes matanya enggak dipakai, nanti akan muncul gejala-gejala seperti kemarin. Nah, itu yang perlu kita edukasikan ke pasien. Kemudian kompres untuk mengurangi inflamasi. Cukup istirahat, merubah gaya hidupnya. Tadi misal merokok, kemudian mungkin kalau dia memang kerjanya di pabrik bahan kimia, ya gimana caranya mengurangi paparan ke mata, misal pakai kacamata ini. Kemudian, nah ini yang ini terakhir bukan itu eye treatment. Nah itu biasanya kalau sudah derajat berat, nanti dipasang seperti scrub itu di puntungnya biar tidak terjadi evaporasi. Yang kedua kita bahas tentang keratitis. Sempat kemarin di pertemuan sebelumnya sempat saya singgung sedikit tentang keratitis. Ya. Jadi keratitis ini suatu inflamasi pada kornea. Sebabnya macam-macam. Yang kita bahas di sini ada yang paling karena infeksi. Jadi ada bakteri, ada virus, ada kuman. Gimana masing-masing dari etiologi ini ternyata punya karakteristik sendiri-sendiri. Kita bahas yang bakteri ini. Yang bakteri ini khas sekali pada bakteri. Jadi pada bakteri ini lesi pada mata yang keratitis bakteri itu lesinya batasnya tegas. Kemudian reaksi inflamasinya biasanya hebat. Jadi kadang-kadang sampai ada palpebra, spasme, kadang-kadang bisa sampai kemosis konjungtival. Pada keratitis bakteri bisa ditemukan hipobiol, bisa tidak selalu. Nah ini contoh yang ada di PPT ini, contoh
keratitis pseudomonas. Jadi khas sekali pada pseudomonas ini lesinya progresnya cepat sekali, warnanya kuning hijau kekuningan ya. Kemudian dalam hitungan hari ini bisa terjadi melting kornea. Melting kornea itu korneanya menipis, kemudian kayak meleleh. Jadi korneanya meleleh gitu. Itu namanya melting. Nah, kalau sudah melting kornea, yang ditakutkan adalah sangat mungkin terjadi perforasi kornea. Terapi yang kita berikan sesuai dengan etiologinya. Nah, biasanya kalau pada pasien-pasien keratitis, ya kita berikan antibiotik, tergantung beratnya ya. Mungkin perlu diberikan antibiotik sistemik, dan memang dia progres respon pengobatannya itu lebih baik, lebih cepat kalau ternyata antibiotiknya sesuai. Makanya kalau kita dapat pasien keratitis, biasanya langsung kita lakukan swab kulit. Jadi untuk tahu bakterinya apa, kemudian antibiotik yang sensitif apa, itu yang sebagai acuan kita untuk memberikan antibiotik. Yang kedua, keratitis fungi. Keratitis fungi biasanya adalah anamnesis seringnya didahului adanya riwayat trauma vegetatif. Vegetatif itu apa? Misal kena daun-daunan atau misal tanah, itu vegetatif. Nah, itu kita harus curiga nih, kayaknya jangan-jangan ini keratitis fungi. Nah, gambaran klinisnya apa? Gambaran klinisnya ini beda ya. Pada keratitis fungi ini dia batasnya tidak tegas, tidak seperti keratitis bakterial. Dan keratitis fungi ini biasanya di sekitar lesi utama ini ada lesi kecil-kecil di sekitarnya, namanya lesi satelit. Hampir sama kayak keratitis bakteri, bisa ada bubian bisa tidak, tapi biasanya kalau jamur bubiannya lebih kentang. Nah, si keratitis fungi ini respon pengobatannya sangat lambat sekali. Jadi mungkin 1 bulan, 2 bulan kayaknya berkembangnya kok membaiknya nggak signifikan. Jadi biasanya sih rata-rata saya nggak meneliti sih, cuma mengamati aja. Jadi rata-rata kalau sebabnya fungi itu benar-benar sembuh, benar-benar sampai terjadi skatrik, paling cepat biasanya 3 bulan. Padahal kalau dilihat dibandingkan sama keratitis bakteri, reaksi inflamasinya lebih ringan yang terlihat secara klinis, tapi ternyata responnya lebih susah, lebih lama. Karena di fungi ini biasanya ada hifa-hifanya yang menutupi mengganggu dari penetrasi obat yang kita berikan. Jadi biasanya kalau pada keratitis fungi kita lakukan kayak swab gitu di lesinya. Jadi dengan tujuan biar obatnya lebih
viral. Keratitis karena virus. Nah ini contoh keratitis herpes. Herpes bisa simplex, bisa zoster. Kalau mas dibangunin temannya, cuci muka dulu. Keratitis, jadi biasanya ada adenovirus atau karena herpes. Ini yang paling penting. Kalau adenovirus biasanya secara klinis pada pemeriksaan biasanya ditemukan adanya lesi pungkatan superficial, kecil-kecil di kornea. Nah, ini contoh herpes ya, herpes simplex dan herpes zoster. Herpes simplex biasanya disertai keluhan adanya vesikel di tempat main, atau kalau simplex tidak selalu juga bisa ternyata di mata tanda-tandanya kabur bisa. Dan ketika kita lihat ternyata kok ada lesi dendritik namanya, itu khasnya herpes, lesi dendritik. Kemudian herpes zoster. Ini kalau herpes zoster pasti disertai adanya lesi kulit. Bisa diingat lagi bahwa herpes zoster, varicella zoster itu lesinya sesuai dermatoid. Jadi hanya separuh sisi aja yang terkena. Misal kanan, kiri aja. Itu zoster, khas sekali. Kapan kita curiga dia sudah mengenai mata, ketika si lesi vesikel dari zoster ini sampai pada ujung hidung atau yang namanya Hutchinson sign. So kita harus lebih diperhatikan, lebih warning bahwa kemungkinan besar pasti muncul gejala di mata, entah itu uveitis, entah itu keratitis, entah itu retinitis, sangat mungkin sekali. Ini sama lesi dendritis juga, tapi pseudodendritis. Untuk keratitis, herpes zoster. Terapi yang kita berikan sesuai dengan terapi herpes. Kalau herpes simplex ya kita berikan acyclovir sesuai dosis herpes simplex. Kalau herpes zoster ya kita berikan sesuai dosis herpes zoster. Jadi sesuai dengan herpes. Jadi pada khusus pada keratitis herpes biasanya tetap kita berikan antivirus oral. Selanjutnya adalah uveitis anterior. Khusus di sini saya akan membahas tentang uveitis anterior. Jadi uveitis itu ada 3. Ada anterior, ada intermediate, ada posterior. Ada panuveitis. Kalau melibatkan anterior sampai posterior. Uveitis anterior itu dari kamera oculi anterior sampai sinian, iris. Itu uveitis anterior. Etiologinya banyak, seringnya memang idiopatik. Ketika kita sudah melakukan pemeriksaan lain-lain macam-macam, bisa kita ronsen, bisa kita lab, dan jadi memang uveitis
uveitis anterior, terutama yang melibatkan dua mata, kambuh-kambuhan, itu kita harus curiga adanya keterlibatan sistemik, terutama pada pasien-pasien autoimun. Kita harus cari tahu ini autoimunnya apa. Jadi kita tidak bisa mengobati uveitis hanya uveitis stop. Kalau sebabnya tidak diketahui, belum diketahui ya, apalagi kalau misal autoimun kayak gitu, akan sangat mungkin sekali terjadi rekuren. Sudah sembuh, tidak lama dia akan muncul lagi, merah lagi, padahal tambah kabur. Itu sangat mungkin sekali. Di uveitis ini ternyata banyak terjadi pada wanita dan usia muda sampai pertengahan. Itu paling, meskipun laki-laki juga bisa terjadi uveitis, bisa. Tidak hanya perempuan, tapi memang lebih banyak terjadi di perempuan. Ini secara patofisiologi. Jadi pada uveitis biasanya ditemukan gejalanya ya, ada nyeri, rasa nggak nyaman di mata, silau, kemudian merah. Jadi nyerinya ternyata karena ada iritasi dari nervus ciliarisnya dan spasme musculus ciliaris. Nah, berdasarkan ini, oleh karena itu, kenapa pada pasien uveitis anterior kita berikan siklopek. Siklopek tujuannya apa? Untuk merelaksasikan ini musculus ciliarisnya. Ya. Musculus ciliarisnya kan spasme nih. Ya. Jadi harus kita istirahatkan dulu. Musculus ciliarisnya kita istirahatkan dulu. Biasanya kita pakai siklopek yang memiliki masa kerjanya lama sampai 2 minggu. Beda sama midriatil gitu ya. Nah itu paling hanya hitungan jam, 5 jam, 4 jam sudah balik lagi. Jadi hanya sementara. Tapi kalau siklopeki dia lebih lama, bisa sampai 2 minggu. Nah, kenapa terjadi fotofobia? Ini fotofobia ternyata pada uveitis itu terjadi iritasi nervus trigeminus. Ya. Makanya terjadi pasien itu biasanya mulut silau sekali. Jadi pasien nggak tahan kalau di depan, kalau di luar ruangan. Kena sinar matahari, kena lampu itu nggak bisa. Itu biasanya gitu pasien uveitis. Kemudian pada pemeriksaan biasanya karena dia ada peradangan di kamera okuli anterior, nah itu terjadi karena adanya ini. Jadi pembuluh darah yang di kamera anterior itu ada peningkatan permeabilitas, jadi ada kebocoran protein dan leukosit yang nanti pada pemeriksaan namanya flare dan sel. Jadi ini khasnya memang ditemukan pada pasien-pasien uveitis anterior atau pancreatitis. Jadi kita temukan adanya flare cell yang di kamera okuli anterior. Nah, ini flare cell. Kemudian
Nah, bisa terjadi sinekia posterior. Sinekia itu ada dua, bisa anterior, bisa posterior. Pada pasien-pasien uveitis biasanya terjadi sinekia posterior, yaitu si iris, ya iris itu nempel ke belakang, ke lensa. Biasanya kalau awal-awal dia nempelnya cuma sedikit, bisa kita lepas tuh yang sinekianya itu dengan kita berikan psikopedi. Tapi kalau sinekianya sudah 360 derajat atau semuanya, semua pupil itu sudah nempel semua, nah itu agak susah. Resikonya apa kalau terjadi sinekia? Kalau ternyata sinekia posteriornya itu sampai dengan posterior iris, akan sangat mungkin terjadi gangguan dari aliran humor akus. Jadi mungkin bisa sampai untuk di trabecular obstruction. Akibatnya terjadi glaukoma sekunder karena uveitis. Nah, karena uveitis ini suatu peradangan, makanya kita berikan terapi anti-inflamasi. Misalnya kita berikan steroid, entah itu topikal, entah itu sistemik. Kita lihat dari beratnya uveitis. Nah, oleh karena itu kita juga harus aware karena kita memberikan steroid. Ya. Apa efek steroid? Meningkatkan itu apa? Karena apa? Jadi dua itu yang sering disebut. Padahal uveitis ini, misalnya kita berikan terapi steroid, kita berikan siklopektin, kita evaluasi 1 minggu, wah sudah baik nih, sudah tandanya rasanya udah nggak ada. Tapi kita nggak boleh tuh nyetop langsung. Kalau kita nyetop langsung, sangat mungkin sekali terjadi gangguan. Jadi si steroid, siklopektin itu harus kita pertahankan minimal 3 bulan sampai benar-benar tidak ada fase dia merah lagi, kurang lagi. Itu baru kita bisa katakan bahwa ini uveitisnya sudah sembuh. Paling cepat 3 bulan. Sudah tenang, makanya sudah merah, kansalnya, represi tidak ada, itu kita baru bisa bilang oke, ini sudah sembuh, anti radang siklopektin kita stop. Nah itu. Oh iya, apa efeknya siklopektin? Kita berikan siklopektin. Fungsinya apa? Pupil fungsinya apa? Iya, mengatur cahaya. Jadi harusnya ketika kita berada di dalam ruangan, pupilnya midriasis apa miosis? Miosis apa midriasis? Nah, di dalam ruangan. Kalau ruangannya gelap, midriasis apa miosis? Harusnya midriasis. Kalau di luar, sinar matahari, kena sinar matahari, kena lampu, berarti miosis. Tapi karena kita memberikan siklopektin, kita kan tadi tujuannya melumpuhkan muskus ciliarisnya, ya. Kita lumpuhkan. Jadi efek itu nggak ada miosis, itu nggak bisa. Efeknya si pupil itu jadi midriasis terus. Jadi ketika kita memberikan terapi, harus kita edukasi ke pasien bahwa pasien setelah menggunakan tetes mata itu, siklopektin itu akan ada efek silo, lebih silo dari sebelumnya.
kalau tidak kita edukasi, obatnya itu dihentikan. Kalau dihentikan, jadi sinekianya, sinekia posterionya bisa sampai mana? Kalau sudah sinekia susah, harus kita sinekiolisis, harus dilepas secara manual. Kalau memang sinekianya sudah sebelah posterior. Kemudian, nah ini penunjang yang kita lakukan itu ada banyak sebenarnya uveitis. Jadi kan uveitis anterior itu sebenarnya bisa infeksius, bisa non infeksius. Jadi bisa dari anamnesis ya, dari anamnesis mungkin dia mengarah kemana gitu. Jadi kita tahu misal TB, oh dia batuk atau batuk lama atau sering keringat malam atau nyeri punggung, nyeri sendi, nah itu kita tanyakan pada saat anamnesis. Jadi kita tahu ke arah mana kita melakukan pemeriksaan penunjang. Meskipun kalau pada pasien-pasien misal tadi kan ada salah satu autoimun ya, autoimun itu tidak selalu muncul di awal. Misal seringnya kalau autoimun itu cepat sampai itu yang simple. Jadi pasien seringkali merasa aktivitas sebentar dia sudah capek, entah itu misalnya nyapu sebentar, udah rasanya kok capek, nggak bisa beraktivitas lama. Itu jangan-jangan dia memang suatu autoimun. Nah kita harus cari nih autoimunnya apa jenis. Autoimun itu kan macamnya banyak sekali ya, bisa SLE, bisa rheumatoid arthritis, bisa polyarthritis, macamnya banyak sekali. Sjogren's syndrome tadi juga bisa. Sarkoidosis, spondylitis, ankylosis itu banyak sekali. Jadi paling enggak kita tahu ciri khas karakteristik dari masing-masing penyakit yang mungkin menyebabkan uveitis. Jadi secara detail nggak perlu dihafalkan, tapi paling nggak tahu. Oh, kalau misal SLE, oh misal rheumatic arthritis, nyeri sendi, atau misal dia dapat capek kayak gitu. Kita tahu secara superficial karakteristik. Kemudian USG mata. USG mata ini kita untuk menentukan apabila ternyata pada pemeriksaan, biasanya kalau di awal pasien baru datang itu karena keluhnya kamera okuli anterior, gitu. Kan tadi ada inflamasi di kamera okuli anterior ya. Jadi biasanya COA-nya lebih keruh. Jadi kita susah untuk menembus lensa untuk kita lihat fuloskopingnya. Nah, kita lihatnya dari sini, dari USG. Jadi kita lakukan USG pada mata yang uveitis. Kalau ternyata kalau di vitreous kok ada kekeruhan, nah itu kita harus warning, jangan-jangan dia panuveitis ya, jangan panuveitis ini, jangan posteriornya juga kena. Nah kalau sudah seperti itu berarti memang kita harus bermain dengan
steroid sistemik juga. Nah itu harus dicari tahu sebabnya, apa memang karena infeksi atau non infeksi tadi. Ini pemeriksaan sekali untuk sarkoidosis. Nah, diferensial diagnosisnya apa? Diferensial diagnosis pada pasien uveitis. Nah, uveitis itu kan khususnya turun. Jadi bisa kita CD dengan akut annual exposure trauma. Konjungtivitis, episkleritis khususnya masih normal. Skleritis khususnya biasanya juga turun. Pingueculatis normal. Jadi hanya pinguecula dikatakan yang lainnya pinguecula tapi dia padam. Jadi tidak mengganggu media refraktornya. Ulkus kornea, nah itu tergantung dari letak lesinya dan derajat ulkusnya. Kalau memang dia letaknya di sentral, kemudian tebal, sangat mungkin sekali mengganggu visus. Meskipun mungkin tidak besar ya, tidak besar. Tapi kalau letaknya di tengah, biasanya otomatis pasien ada penurunan visus. Terus apa lagi? Jadi keratitis ya, keratitis bisa herpes, bisa ini, bisa bakteri tadi ya. Sudah selesai mereka dari ya. Yang keluar tadi udah masuk. Yang keluar tadi saja. Yang keluar masuk. Baru aja keluar ini tadi. Sama tadi kayaknya ada yang cowok satu cowok. Aksennya sudah belum, masih kurang. Proses ini tidak mempengaruhi penulisan kalian. Jadi saya cuma pengen tahu saja seberapa pemahaman kalian. Coba dikabari dulu. Saya tunggu sampai 10:45 ya. Temannya yang keluar tadi, yang di sampingnya temannya yang keluar sama barinya. Kalau aksennya sudah boleh dibawa ke sini.
waktunya ditemukan jadi sekarang. Kok ada yang nulis 119 ini sama nih, Jiflani saya. Jiflan mana? Mana? Kelas A. Jadi 119 kan 118. Harusnya. Kalau cutinya berapa lama, Pak? Oh, ini berarti tambahan. Berarti harusnya semester kemarin. Oh, berarti ini jadi 119. Harusnya 118 ya. Oke. Ini ada yang baru. Oke, 1, 2 ada yang baru submit ya. Kok banyak ini yang belum submit? 2, 3, 4. Masih 7 yang belum submit.
susah yang mana ini? Dari masalah yang susah mana? Yang susah mana? Yang susah mana? Antofian. Antofian semua Antofian. Gimana Antofian? Yang susah apa mas? Sebutkan. Yang mana? Kata acak nomornya. Apa pertanyaannya apa? Yang macam ini bisa lagi? Hah? Yang apa? Lain? Yang apa yang susah? Hah? Ini waktu musimnya penyakit nggak ada. Kita masih ada waktu sampai jam berapa? Pernyataan yang tepat mengenai konjungtivitis alergi tipe atopi apa? Tipe atopi yang mana? Kalau telah kasih di usia di atopi apa kenal? Oke. Jaringan fibrovaskuler yang ke arah kornea sudah melewati pupil, berarti dari berapa itu? Termasuk pemeriksaan evaluasi dry eye lagi Sirmer, fluorescent atau anal test. Sirmer. Lapisan lipid diproduksi siapa? Yang paling luar. Kalau pendek ya waktunya ya. Hordeolum internum. Oh iya, yang tadi keluar sudah masuk lagi ini. Yang tadi keluar, yang bawah mak tadi, yang bawah mak keluar yang proporsional siapa? Dan balik. Yang perempuan siapa tadi?
Tadi saya kirimi linknya kopi 107. Paling banyak salah di konjungtivitis alergi yang tipe atopi tadi ya, yang paling banyak. Yang benar cuma 35. Vaksin 1608 ini. Gak usah maju. Yang baru datang, yang baru datang. Terus ngomong piye?